Clear. Put the bunker. Clear. Fix the house. Entah nggak ada drone Lego dah. Hah? Drone Lego nggak ada. Nggak ada. Kalau bisa buat sendiri sih kalau bisa. Tuh. Kalau mau buat sih perlu sambungannya, pokoknya perlu. Udah ngerekam? Penonton, sekarang saya akan berbagi kepada Anda mengenai 9 aplikasi, kebetulan saat ini adalah Android ya, yang dapat membantu Anda dalam mempersiapkan maupun selama menerbangkan ataupun setelah menerbangkan drone, entah itu drone DJI Phantom, entah 3DR Solo, Parrot, Unique Typhoon, Sima juga bisa, pokoknya drone. Nah, ini saya tapi masih baru 1% ini ngecasnya. Ini bisa kelihatan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aplikasi yang saya gunakan dan cukup membantu dalam keseharian saya dalam menerbangkan drone. Giveaway tanggal 30 ya, ini berakhir giveaway-nya nanti tanggal 30. Akan saya umumkan secara live supaya adil, tapi saya belum pernah sih live streaming, tapi nanti saya coba tanggal 31-nya ya, sebelum malam tahun baru itu saya akan coba live streaming untuk mengumumkan siapa pemenang dari giveaway drone itu. Aplikasi pertama yang sering saya gunakan sebelum terbang adalah Wi-Fi Analyzer. Seperti ini bentuknya. Nah, Wi-Fi Analyzer ini kelihatan ya. Ini memberikan informasi mengenai sinyal Wi-Fi yang ada di udara sekitar kita. Ini malam soalnya pemirsa, jadi saya pakai bantuan lampu-lampu bikinan sendiri jadi agak pucet. Di ini Wi-Fi Analyzer ini ada channel, dimana di dalam channel ini nanti Anda bisa melihat ada Wi-Fi apa aja yang sedang nyala online, termasuk Phantom Anda, termasuk Wi-Fi drone Anda semua ya. Dan ada di sini masuk dalam channel berapa. Nah, seperti sekarang ini saya lihat di sini ada channel 1, ada namanya Wi-Fi Secret Virus. Channel 10 ada jasa restorasi 1 sampai 13. Nah, kalau Phantom nanti dia biasanya memilih channel. Milih yang kosong dia akan masuk, dan kalau bertumpukan, nah biasanya yang terjadi adalah pada saat kita terbang terus kehilangan sinyal, itu karena interferensi. Nah, dari aplikasi ini semua kelihatan interferensi dari mana aja ini. Kelihatan nggak sih? Interferensinya dari mana aja semua kelihatan, dan apakah sinyal Wi-Fi Phantom kita bertumpukan dengan Wi-Fi yang lain di channel berapa. Kalau memang bertumpukan, misalkan kita tahu sebelum berangkat ya, dimatikan dulu Phantomnya, remote-nya juga dinyalakan lagi, nanti dia akan berpindah mencari channel lain yang kosong. Saya akan membahas tentang channel-channel ini nanti di video berikutnya. Oke, sekarang aplikasi kedua namanya UAV Forecast. UAV Forecast ini dia mendeteksi keberadaan kita saat ini, jadi nyalakan GPS Anda di Android atau iPhone Anda. Ini kebetulan Android sih, nggak kelihatan ya, ini kebetulan Android ya. Nah, sebentar, nah kelihatan sekarang. Aduh, nggak bisa digelapin. Nah, ini kelihatan. Di sini ada informasi, alah, nggak kelihatan lagi. Di sini ada informasi-informasi ya, yaitu ini adalah yang paling penting Anda lihat sebelum terbang. Nyalakan UAV Forecast ini dan lihat yang ada di atas ini, good to fly, artinya Anda cuaca ini sangat mendukung Anda untuk menerbangkan drone. Dari mana? Nah, ini di sini ada nih lokasi kita di atas ini ya, ada lokasi kita.
Terus ini ada weather, jadi cuacanya saat ini hanya tidak ada hujan. Kalau ada hujan dia ada gambarnya animasi titik-titik. Dan ini kecepatan angin hanya 2 km per jam. Arah angin ke arah utara barat, arah barat laut. Suhu saat ini 22 derajat Celcius. Presi prop ini adalah probabilitas kemungkinan perubahan cuaca mendadak itu hanya 0%, jadi nggak akan ada perubahan cuaca sampai tidak akan ada perubahan cuaca dalam waktu dekat. Kemudian cloud cover ini ketebalan awan ya mungkin ya, visibility. Nah ini kebanyakan hijau. Kalau ada yang merah dan dianggap berbahaya, maka ini good to fly ini akan berubah menjadi merah atau kuning gitu, tergantung statusnya separah apa. Ini aplikasi kedua. Kemudian aplikasi ketiga adalah Mirror App. Ya, ini Mirror App ini saya gunakan biasanya untuk mengcopy, jadi dari DJI Android S4 saya, tampilannya di copy di sini atau di Note atau di apa yang lebih besar, jadi tampilannya sama. Saya menggunakan aplikasi Mirror App. Sebenarnya udah pernah saya kasih contoh di channel saya yang satunya yang bahasa Inggris ya, nanti Anda bisa lihat di sana ya. Jadi judulnya mirroring display kalau nggak salah, untuk DJI Go. Kemudian ada aplikasi Phantom Pilots. Phantom Pilots ini adalah aplikasi forum. Lama sekali. Nah, di forum jadi di mana Anda bisa berkomunikasi dengan expert ya. Expert dari seluruh dunia itu berkumpul di forum ini. Bisa diinstal untuk menambah pengetahuan. Juga di sini ada nanti cara upgrade Phantom 3 standar. Ya macam-macam. Aplikasi kelima namanya Envi-Dash Mobile. Envi-Dash Mobile. Nah, mirip seperti UAV forecast. Jadi di sini ada informasi bahwa saat ini safe to fly. Oke. Juga ini adalah lokasi kita dan lokasi terlarang. Nah, ini lokasi terlarangnya ada sini karena ini ada bandara udara. Kalau kita sedang berada di area bandara udara, ada peraturan pemerintah ya. Ini kebetulan saya tinggal di daerah Jawa Timur, pemirsa. Di Jawa Timur, saya di Malang. Sini Malang, Surabaya juga ini ada wilayah-wilayah yang kita harus waspada untuk terbang di dekat-dekat wilayah-wilayah tersebut. Air map, peta udara. Ini kelihatan ya, saya ngerekam pakai handphone Envi-Dash tadi ya. Ini alternatif aja. Sini ada daerah terlarang yang kuning-kuning ini. Hati-hati, ada daftarnya bahwa ada Surabaya Center Juanda 3, ada R11 Malang, R1 Madiun, jadi bandara terdekat. Nah, yang sering saya pakai adalah hover. Saya suka pakai ini, hover yang kuning ini. Jadi satu ya, jadi mulai dari forecast cuaca, terus logbook flight, terus news, berita-berita tentang drone segala macam tuh ada. Jadi nama aplikasinya hover. Jangan lupa Anda harus menyalakan GPS ya, supaya semua aplikasi itu tadi bisa mendeteksi keberadaan Anda yang sebenarnya dan membantu memberikan informasi. Flight logs. Nah, flight logs. Jadi di flight logs ini saya sudah pernah pakai. Jadi ini untuk catatan semuanya ya. Mungkin kalau nanti Anda coba aja. Catatan kayak email, nama pilot, akan terbang ketinggian berapa, akan terbang dalam waktu berapa lama, tipe aircraftnya, terus baterai lognya segala macam. Nah, fungsinya flight log itu kalau dalam penerbangan pilot itu wajib memberikan laporan terbang ya, flight log kepada maskapai. Nah, kita sebagai pemilik drone dan juga pilot drone, artinya kita juga harus disiplin. Kita harus membuat sebuah laporan untuk diri kita sendiri sebagai pemilik drone. Jadi untuk maintenance drone itu juga jelas. Jadi kita sudah berapa jam terbang, baterai sudah berapa kali dicas, terus remote sudah berapa kali dicas, terbangnya pernah di mana aja, sudah berapa kilometer kita tempuh, baling yang ini udah berapa jam terbang,
baling-baling ini berapa jam terbang, terus baterai yang ini kita punya 2 baterai ya, ini berapa jam terbangnya, ini berapa jam terbangnya. Itu untuk keperluan maintenance, itu penting. Mungkin Anda tidak akan merasakan manfaatnya saat ini, tapi kalau Anda disiplin mengisi flight logbook, suatu saat Anda akan merasa beruntung, untung ada catatannya. Saya sering kayak gitu soalnya. Coba aja kalau nggak percaya. Masih di dalam aplikasi Hover, ini juga ada ya, ready to fly segala macam. Ini tentang cuaca saat ini di lokasi saya ini sekarang ini. Ini ada berita-berita tentang DJI, tentang drone lain-lainnya. Jadi semua ada di menu di bawah sini. Tadi saya tulis di deskripsi video ya daftarnya. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah drone compiler profesional. Gambar baling-baling ini. Nah, ini juga aplikasi yang penting karena di sini ada lognya baterai. Kita bisa mencatat baterai tipe apa, sudah berapa lama dipakai. Ini juga perlu. Untuk saya perlu ya, ini karena ya pengalaman pribadi aja. Ini kalau penonton mungkin nanti beda-beda. Terus ada ya macam-macam. Ini mirip kayak Hover. Yang terakhir ini saya install di laptop. Sebetulnya bukan di Android, tapi Anda boleh coba. Nggak akan saya loading, nggak akan saya buka di sini karena berat. Namanya FPV Rider, software simulasi ya. Di vlog saya yang lalu sudah pernah saya tampilkan tentang perbedaan 2 buah remote. Yang itu yang perbedaan 2 buah remote. Nah yang satu ini kok perbedaan 2? Iya, perbedaan 2 buah remote itu. Yang remote yang hitam itu yang untuk racing, dan saya sambungkan ke saya sambungkan ke laptop. Itu pakai FPV Freerider. Kalau versi gratisnya itu hanya ada satu lokasi, total ada 6 lokasi. Kalau mau buka yang 5 lokasi lainnya hanya membayar $4,9, murah. Nggak semahal drone Anda kok, murah. Dan sangat menyenangkan, dan kita benar-benar seperti real, karena untuk yang versi berbayar yang kita bayar $4,9 itu settingannya semua kebuka di softwarenya dan realistik. Saya rasakan sendiri itu realistik. Itu aja pemirsa. Malam-malam tapi panas di sini hawanya. Ada sweater lagi. Tidur. Sekian dulu ya. Terima kasih.